Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode nanti sore, dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya operasi Arsya yang akan berjalan dengan lancar, serta Fachri yang akan menjadi pahlawan ketika Salwa hampir saja dilecehkan oleh Imron. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Arsya yang kolaps karena ulah Tania ya kawan-kawan. Semua orang pun menjadi panik. Bahkan Rido yang bukan ayah kandungnya pun berusaha untuk mendonorkan darah kepada Arsya. Padahal Rido sudah jelas-jelas tahu bahwa golongan darahnya dan juga Arsya itu berbeda ya kawan-kawan. Namun karena memang semua orang mengetahui bahwa Rido adalah ayah Arsya, sehingga Rido pun akhirnya memutuskan untuk mengambil darah ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Fachri juga bekerja sama dengan Imron untuk mendonorkan darah, namun secara diam-diam ya kawan-kawan, dimana Fachri tentunya ingin menyelamatkan hidup anaknya. Sempat terjadi bayangan buruk dalam pikiran Rido ya kawan-kawan, karena Rido tidak tahu bahwa Imron telah menukar darahnya dengan darah Fachri. Rido membayangkan jika darahnya ditransfungsi ke tubuh Arsya dan tidak cocok, maka itu semua hanya akan sia-sia karena Arsya akan meninggal dunia. Jika Arsya sampai meninggal dunia, Salwa dan juga Naila pun akan sangat hancur dan juga bersedih ya kawan-kawan. Rido pun hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu jalannya operasi Arsya agar operasi tersebut bisa berjalan dengan lancar ya kawan-kawan. Karena mungkin secara pembiayaan Rido tidak ada masalah ya kawan-kawan. Namun jika semua ini berakhir sia-sia, maka Rido akan menjadi orang yang paling menyesal. Untung saja bayangan buruk itu akhirnya sirna ya kawan-kawan, dimana ketika dokter keluar dari ruang operasi dan mengatakan bahwa operasi Arsya berhasil dan berjalan dengan lancar. Saat itu Salwa dan juga Naila pun sempat menghembuskan nafas ya kawan-kawan, tanda bahwa mereka sudah lega. Namun ada kabar yang mengejutkan karena dokter harus membuat Arsya koma beberapa hari agar tubuh Arsya bisa mempercepat pemulihan luka-luka pasca operasi ya kawan-kawan. Namun itu semua sudah tidak terlalu mengkhawatirkan ya kawan-kawan, karena yang terpenting Arsya sudah dipastikan selamat dan baik-baik saja. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, dimana pada saat itu ketika Salwa sedang menjaga Arsya di ruang ICU ya kawan-kawan, tiba-tiba Imron datang untuk menjenguk Arsya. Awalnya Salwa mengira bahwa itu adalah dokter, namun tiba-tiba Imron membuka masker dan memperlihatkan wajahnya. Salwa pun menjadi ketakutan ya kawan-kawan, karena tiba-tiba Imron berada di sana.
Imron yang memang sangat mencintai Salwa dan sangat bernafsu ingin menggagahi Salwa, sehingga Imron pun memanfaatkan ruang ICU yang sepi untuk melecehkan Salwa ya kawan-kawan. Imron bahkan sudah menangkap Salwa dan merebahkan Salwa di sofa. Salwa hanya bisa berteriak meminta tolong dan menyuruh Imron untuk melepaskan dirinya. Untung saja pada saat itu Fahri datang tepat waktu ya kawan-kawan. Fahri yang ingin menjenguk Arsya melihat kejadian itu. Fahri pun langsung menyeret Imron dan kemudian menghajar Imron. Ya, Fahri tidak mentoleransi tindakan apapun yang dilakukan oleh Imron untuk melecehkan Salwa ya kawan-kawan. Hal itu membuat Fahri benar-benar sangat marah. Meski Fahri berhutang budi kepada Imron karena Imron telah membantunya untuk menyelamatkan Arsya, namun bukan dengan cara seperti ini Fahri membalas budi kepada Imron. Fahri bisa saja memberikan sejumlah uang kepada Imron asalkan Imron berhenti untuk mengganggu Salwa dan mencoba untuk mendekati Salwa lagi. Namun meskipun Fahri bersikeras untuk melarang Imron mendekati Salwa, saat itu Imron memiliki bukti ya kawan-kawan bahwa Fahri pernah berkata kepada Imron yang pada saat itu di video ya kawan-kawan oleh Imron. Fahri mengatakan bahwa Fahri akan melakukan apa saja yang Imron mau jika Imron mau bekerja sama dengan Fahri untuk menyelamatkan Arsya. Ya mungkin saja ini adalah permintaan gila dari Imron, di mana Imron menyuruh Fahri untuk keluar dari ruang ICU dan membiarkan Imron berdua-duaan dengan Salwa di sana ya kawan-kawan. Ya. Atau jika Fahri tidak mau menuruti keinginan Imron, Imron akan menceritakan kepada semua orang bahwa sebenarnya yang mendonorkan darah bukan Ridho, tapi Fahri. Wah, ini tentunya akan menjadi pilihan yang sulit bagi Fahri ya kawan-kawan. Jika Fahri keluar dari ruang ICU, maka Fahri akan membiarkan Imron melecehkan Salwa dan juga merendahkan harga diri Salwa. Namun, jika Fahri tidak menuruti keinginan Imron, maka Imron akan menceritakan semuanya kepada semua orang dan mungkin hal ini akan membuat kehidupan Salwa jauh lebih menderita. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira keputusan apa ya yang akan diambil oleh Fahri nanti sore? Makanya nih, jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.